Halo sahabat kimia, hari ini kita mempelajari tentang bilangan kuantum. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar. Ini merupakan teori atom bomb, di mana elektron berada dalam suatu lintasan atau orbit tertentu yang disebut namanya orbit elektron atau kulit elektron. Berdasarkan jaraknya dari inti atom terdapat beberapa kulit, seperti pada gambar. Ada kulit yang pertama, ada kulit yang kedua, dan ada kulit yang ketiga. Semakin dekat ke inti atom, maka semakin kecil tingkatan energinya. Semakin jauh dari inti atom, maka semakin besar tingkat energinya. Lintasan elektron ini menunjukkan tingkatan energi elektron tersebut. Lintasan inilah yang dinamakan orbital atau kulit tempat elektron. Kulit tempat elektron beredar terdiri atas beberapa subkulit. Nah, di dalam kulit ini masih ada subkulitnya, ya. Pada setiap subkulit juga terdapat orbital-orbital yang ditempati oleh elektron-elektron. Hubungan antara kulit, subkulit, dan orbital secara sederhana dapat diibaratkan seperti perumahan, rumah, dan kamar. Kulit atom yang merupakan perumahan tersusun atas subkulit atau tersusun atas rumah. Sedangkan subkulit terdiri atas orbital-orbital atau kamar-kamar yang diisi oleh elektron-elektron. Maka diperlukanlah untuk menentukan kedudukan atau posisi elektron itu dalam atom secara teoritis diperlukan namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan keempat bilangan kuantum spin. Nah, yang menentukan posisi elektron itu adalah bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Sedangkan bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi atau arah perputaran dari elektron. Maka kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkatan energi pada kulit, di mana bilangan kuantum ini menentukan tingkat energi yang memiliki harga N dimulai dari 1 sampai dengan 7. Nah, maka lihat ini pada gambar, ya, ini masih hanya 2. Maka kalau di lintasan dia memiliki satu lintasan, itu adalah N-nya sama dengan 1. Kalau dia lintasannya ada 2, ini lintasan yang pertama, ini lintasan yang kedua, maka N-nya sama dengan 2. Maka lintasan yang pertama disimbolkan dia K, lintasan yang kedua disimbolkan dengan L, seperti gambar tabel berikut ini. Maka tingkatan energi di kulit yang pertama atau lintasan yang pertama, ya, itu dilambangkan dengan K, yang kedua adalah L, yang ketiga adalah M, yang keempat N, yang kelima adalah O, yang keenam P, yang ketujuh adalah Q. Di mana jumlah elektron maksimal pada setiap kulit itu adalah mengikuti 2N pangkat 2. Maka di kulit yang pertama jumlahnya 2, di kulit yang kedua jumlahnya 8, kulit yang ketiga jumlahnya 18, keempat adalah 32, kelima 50, keenam 72, dan ketujuh adalah 98. Itulah jumlah maksimal elektron pada kulit. Nah, jadi sudah kita jelaskan tentang bilangan kuantum utama. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Masuk kita ke bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ataupun disimbolkan dengan L itu adalah membagi atau menunjukkan di mana subkulit, di subkulit mana elektron itu berada, ya.
Maka untuk setiap kulit N, nilai L dimulai dari L sama dengan 0 sampai dengan L sama dengan N dikurang 1. Maka subkulit bernilai L dimulai dari 0, 1, 2, 3 atau sampai dengan N dikurang 1. Maka diberilah dia lambang huruf S, P, D, F, G dan seterusnya. Tapi untuk saat ini bahwa orbital dinyatakan dalam lambang S itu adalah untuk L sama dengan 0, P untuk L sama dengan 1, D untuk L sama dengan 2, dan F untuk L sama dengan 3. Berdasarkan hal ini dapat ditunjukkan bahwa semua kulit mengandung subkulit S. Semua kulit kecuali N sama dengan 1 mengandung suatu subkulit P. Semua kulit kecuali N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 mengandung suatu subkulit D. Semua kulit kecuali N sama dengan 1, N sama dengan 2 dan N sama dengan 3 mengandung suatu subkulit F dan seterusnya. Maka diperhatikan di situ, maka di kulit K itu hanya ada subkulit S, di mana bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Di L itu ada 2, berarti subkulit S dan subkulit P. Di mana 0 itu tadi subkulit S, 1 itu adalah subkulit P. Oke. Kemudian M ada di kulit yang ketiga ada 3 subkulit S, P, dan D. Oke. Di mana S itu menunjukkan L-nya 0, P itu adalah L-nya sama dengan 1, D itu sama dengan L-nya sama dengan 2. Sedangkan yang 4F berarti L-nya sama dengan 3. Oke. Berarti 1 itu 1 yang ada di sini ini menunjukkan kulit, S ataupun P atau D itu menunjukkan subkulit. Oke. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan di orbital mana elektron berada. Kalau tadi kan si azimut menentukan di mana, di subkulit mana elektron itu berada, maka masuk lagi, mendalam lagi bahwa bilangan kuantum magnetik itu menyatakan di orbital mana elektron itu berada. Maka nilai bilangan kuantum magnetik tergantung pada harga bilangan kuantum azimut, yaitu dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Orbital biasanya digambarkan dalam bentuk segi 4. Maka kita lihat yang nomor 1. Orbital S, subkulit S memiliki L sama dengan 0, ya kan? Mempunyai harga magnetiknya sama dengan 0 karena hanya 1, negatif L sampai positif L, berarti tidak ada negatif 0, tidak ada positif 0, berarti hanya ada 0. Artinya orbital S hanya ada 1. Yang kedua, orbital P di mana L sama dengan 2, maka M-nya dimulai dari negatif L, berarti negatif 1, 0, positif 1. Artinya orbital P ada 3. Ketiga orbital ini mempunyai tingkat energi yang sama. Oke. Yang ketiga, ada orbital D. Ya, ada orbital D di mana L-nya sama dengan 2, mempunyai harga M mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Artinya orbital D ada 5 yang memiliki tingkatan energi yang sama. Dan yang keempat adalah ada orbital F. Orbital F itu adalah L-nya sama dengan 3, mempunyai harga M sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Artinya orbital F ada 7 yang memiliki tingkat energi yang sama. Maka kita lihat seperti tabel ini. Bilangan kuantum K hanya memiliki subkulit S, di mana bilangan azimutnya adalah 0, sehingga bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Jadi jumlah orbitalnya adalah 1, maka orbital itu digambarkan bentuk segi 4, jumlahnya adalah 1. P
P digambarkan dari negatif 1, 0, positif 1. Ya, kamar negatif 1, 0, positif 1, maka ada 3 orbital. Orbital D digambarkan dari kamar negatif 2 sampai dengan kamar positif 2. Maka jumlahnya ada 5. Dan F ya dimulai dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Oke. Dan yang paling terakhir adalah bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin ini menyatakan arah rotasi dari elektron. Terdapat dua kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kedua arah rotasi ini dilambangkan dengan anak panah ke atas dan anak panah ke bawah ini. Ya. Bilangan quantum spin searah jarum jam diberi nilai positif setengah, dan berlawanan arah jarum jam diberi nilai negatif setengah, dan arahnya ke bawah, tanda panahnya ke bawah. Oke, itu dia. Kemudian jumlah elektron maksimal pada orbital. Maka lihat, ada berapa orbital tadi? Nah, di subkulit S hanya ada 1 orbital, maka maksimal 2 elektron, berarti subkulit S memiliki 2 elektron. Subkulit P memiliki 6 elektron. Subkulit D maksimal berisi 10 elektron. Subkulit F maksimal 14 elektron. Ya, itu dia. Kemudian orbital-orbital ini ya, orbital-orbital ini dibuat ke dalam suatu bentuk. Nah, namanya adalah bentuk orbital. Jadi, bentuk orbital ini dikarakterisasi oleh bilangan kuantum azimut. Orbital-orbital dengan nilai L yang sama akan mempunyai bentuk orbital yang sama. Sehingga orbital-orbital di subkulit S memiliki bentuk seperti bola. Orbital-orbital di subkulit P memiliki bentuk seperti balon terpilin, dan seterusnya. Orientasi orbital terkait dengan bilangan kuantum magnetik, ya. Sebagai contoh, untuk setiap bilangan kuantum utama L sama dengan 0, hanya terdapat satu nilai magnetiknya atau orbitalnya. Sehingga hanya terdapat satu orientasi, yaitu sama ke segala arah. Ini sama ke segala arah. Sedangkan orbital L sama dengan 1 atau orbital P terdapat 3 nilai M, yaitu positif 1, 0, negatif 1. Sehingga terdapat 3 orientasi yang satu sama lainnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, dan seterusnya. Maka kita lihat di orbital S. Orbital S adalah orbital yang terletak di subkulit S. Bentuk orbital S berupa bola, simetris, dan hanya memiliki satu macam orbital. Nah, karena udah tahu alasannya kan tadi kan? Karena dia hanya memiliki orientasi yang sama ke segala arah. Kemudian, orbital P berjumlah 3 buah yang terletak di subkulit P. Ketiganya memiliki tingkatan energi yang sama, namun arah ruangnya yang berbeda. Ketiga orbital tersebut yaitu PX, PY, PZ. Nah, semua orbital berbentuk seperti balon terpilin yang digambarkan menggunakan koordinat Kartesius dengan sumbu X, Y, dan Z. Maka perhatikan, kalau balon terpilihnya di X, maka dia adalah orbital, ya, orbital X. Kalau dia balon terpilihnya berada di Y, maka namanya adalah orbital Y ataupun PY, ya, orbital PY. Kalau dia orbitalnya berada di sumbu Z, berarti dia orbital PZ. Ini dia. Ini PX, ini PY, ini dia PZ. Kemudian orbital D. Nah, ini orbital D ya, ini salah, orbital D. Kalau di orbital D berjumlah 5 buah terletak di subkulit D dan digambarkan dengan 4 buah bola lonjong. Orbital tersebut adalah DXY,
DXZ, DYZ, DX2, Y2, dan DZ2. Oke, kita lihat bidangnya. Yang fokus kita adalah yang berwarna coklat. Ya, yang berwarna coklat. Berwarna coklat ini berada di mana? Antara X dan Y. Maka dia orbital DXY. Oke, perhatikan lagi nih. Ini berada di orbital Y dengan Z. Maka namanya adalah orbital YZ. Oke. Ini berada di orbital XZ. Lihat, orbital DXZ. Kemudian orbital X kuadrat, Y kuadrat. Lihat dia posisinya di mana. Oke. Posisi orbitalnya. Dan yang terakhir adalah orbital DZ kuadrat. Ini dia. Bisa diperhatikan. Dan yang terakhir adalah orbital F. Ternyata orbital F itu adalah sangat kompleks. Ya. Orbital F itu adalah sangat kompleks sehingga tidak digambarkan. Ya, karena dia kompleks, maka dia tidak digambarkan. Oke, cukup sekianlah pembelajaran kita tentang tentang bilangan kuantum. Semoga bermanfaat.